Apakah kamu pernah bercita-cita pergi ke Tokyo, Jepang? Sebelum ke sana, kamu sebaiknya siapkan uang yang banyak, pil kuda, dan terong gila, karena kamu akan bertemu dengan para cucu kakek terkuat di dunia. Jepang, negeri yang dikenal dengan kemajuan teknologi, budaya yang kaya, dan masyarakat yang disiplin. Dari gedung pencakar langit di Tokyo, hingga ketenangan kuil-kuil kuno, Jepang selalu menjadi simbol kemegahan dan kesuksesan. Namun, di balik gemerlapnya negeri Sakura, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sebuah fenomena yang tersembunyi dari pandangan dunia luar, yakni fenomena seks bebas yang melibatkan wanita, bahkan pelajar di bawah umur. Jika kita menelusuri jalanan di malam hari, terutama di distrik hiburan seperti Kabukicho di Tokyo, atau Namba di Osaka, kita akan menemukan banyak wanita muda yang menawarkan diri mereka kepada pria-pria berduit. Bahkan, tidak jarang para pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah pun turut terlibat dalam dunia ini. Fenomena ini dikenal dengan istilah Enjo Kosai, atau kencan berbayar. Enjo Kosai bukanlah fenomena baru di Jepang. Sejak tahun 90-an, sudah banyak laporan tentang gadis-gadis sekolah yang bersedia menemani pria dewasa dengan imbalan uang atau hadiah mewah. Mereka tidak melihatnya sebagai prostitusi, melainkan sebagai cara mudah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu, muncul pertanyaan besar. Mengapa orang tua mereka membiarkan hal ini terjadi? Bukankah seharusnya mereka melindungi anak-anak mereka? Jawabannya cukup kompleks dan berkaitan dengan budaya, serta tekanan sosial di Jepang. Pertama, dalam budaya Jepang, ada konsep gaman, atau kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Banyak orang tua yang mengetahui bahwa anak mereka terlibat dalam Enjo Kosai, tetapi memilih untuk diam, karena merasa malu, jika membahasnya secara terbuka. Dalam masyarakat Jepang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, mengakui bahwa anak mereka terlibat dalam seks bebas ini, bisa dianggap sebagai cucu kakek Sugiono. Kedua, banyak dari gadis-gadis ini, berasal dari keluarga yang kurang harmonis, atau keluarga single parent. Jepang memiliki tingkat perceraian yang tinggi, dan banyak ibu tunggal yang harus bekerja keras, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam tekanan ekonomi yang berat, beberapa orang tua, bahkan diam-diam mengizinkan anak mereka mencari uang dengan cara ini. Tidak hanya itu, faktor gaya hidup konsumtif juga berperan besar. Banyak gadis remaja di Jepang yang ingin memiliki barang-barang mewah seperti tas Louis Vuitton, ponsel terbaru, atau sekadar bisa nongkrong di kafe-kafe mahal. Pekerjaan paruh waktu biasa tidak cukup untuk membiayai gaya hidup ini, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan berkencan dengan pria dewasa yang bersedia membayar mahal hanya untuk ditemani. Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Jepang sendiri. Sejak zaman Edo, Jepang memiliki sejarah panjang dalam dunia hiburan malam. Profesi seperti geisha dan oiran dulunya dianggap sebagai bentuk seni, di mana wanita-wanita ini menghibur pria-pria kaya dengan kecantikan dan kecerdasan mereka. Budaya ini masih tersisa hingga sekarang dalam bentuk modern, seperti hostess club dan bar eksklusif. Di sisi lain, sistem pendidikan Jepang yang sangat ketat juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Banyak pelajar yang merasa tertekan dengan sistem belajar yang keras dan tuntutan sosial yang tinggi. Beberapa dari mereka mencari pelarian dengan melakukan hal-hal yang dianggap tabu, termasuk seks bebas dan Enjo Kosai. Selain itu, banyak orang Jepang yang menganggap seks bebas sebagai hal yang biasa. Gaya hidup modern dan pengaruh budaya populer membuat masyarakat semakin permisif terhadap hubungan di luar pernikahan. Ini juga didukung oleh industri hiburan Jepang, yang seringkali menggambarkan seks sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Jepang memang memiliki dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi, negara ini dikenal sebagai negeri yang maju, tetapi di sisi lain, ada realitas sosial yang berbeda dari apa yang terlihat di Jepang, negeri dengan budaya bebas dalam urusan hubungan. Di Jepang, hubungan antara pria dan wanita itu jauh lebih terbuka dibandingkan di Indonesia. Wanita Jepang punya kebebasan yang cukup besar dalam memilih pasangan, bahkan kalau mereka ingin menjalin hubungan tanpa harus ada status yang serius. Nah, kalau di Indonesia ada istilah, harus pacaran dulu baru boleh pegang tangan, di Jepang bisa jadi lebih simpel. Kenapa bisa begitu? Ini bukan berarti semua wanita Jepang suka hubungan bebas, ya. Tapi di Jepang, budaya mereka memang lebih individualis. Mereka nggak terlalu banyak dikontrol oleh orang tua, atau tetangga kepo yang suka nanya, kapan nikah? Kok bisa? Apa yang membuat Jepang berbeda?
Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan budaya dan cara pandang terhadap hubungan. Di Jepang, seks bukan sesuatu yang dianggap tabu banget seperti di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah, ada yang menjadikannya sebagai bagian dari edukasi. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan budaya kerja keras yang bikin banyak orang nggak punya waktu buat pacaran lama-lama. Makanya, banyak yang memilih hubungan santai tanpa harus terikat. Ya, kalau di Indonesia kan beda, pacaran 2 tahun aja ditanya, kapan lamaran? Pacaran 5 tahun? Bisa-bisa disuruh bikin undangan sendiri. Orang Indonesia ke Jepang auto shock? Nah, buat orang Indonesia yang pertama kali ke Jepang, biasanya ada beberapa hal yang bikin kaget. Kok di TV ada iklan dewasa siang-siang? Yap! Di Jepang, iklan dan majalah yang berbau dewasa itu nggak terlalu disensor. Kalau di Indonesia kita harus nunggu tengah malam buat lihat yang ajaib-ajaib. Di Jepang, itu bisa ada di rak minimarket biasa. Cewek Jepang kok agresif? Kalau di Indonesia, cowok harus PDKT dulu, ngajak makan, nonton, dan nunggu sinyal hijau dari cewek. Di Jepang, nggak jarang justru ceweknya yang ngajak duluan. Kalau di Indonesia ada istilah cewek jual mahal, di Jepang mungkin lebih ke mau nggak nih? Langsung tuh telepon. Ada kafe buat ngobrol dan tidur bareng? Eits, jangan salah paham dulu. Ada beberapa tempat di Jepang yang memang menawarkan jasa teman ngobrol, atau bahkan tidur bareng tanpa ada hal aneh-aneh. Cuma buat pelukan dan ngobrol aja. Mungkin karena mereka sibuk kerja dan butuh kehangatan, jadi bisnis seperti ini berkembang. Kalau di Indonesia, bisa-bisa digerebek Satpol PP sebelum buka. Bukan berarti semua wanita Jepang begitu. Tapi ingat, jangan sampai salah persepsi. Nggak semua wanita Jepang suka kebebasan dalam hubungan. Masih banyak juga yang konservatif dan mencari pasangan serius. Jadi kalau ada yang niat ke Jepang dengan harapan berpetualang, jangan GR dulu. Bisa-bisa kena mental kalau ternyata mereka lebih tertarik sama karir dan kucing peliharaan daripada urusan asmara. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, budaya Jepang memang lebih bebas dalam hubungan, tapi bukan berarti tanpa aturan. Mereka tetap menghargai kesepakatan dan batasan masing-masing. Nah, kalau orang Indonesia ke Jepang, ya, siap-siap aja mengalami culture shock. Jadi, gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman unik saat ke Jepang? Wanita Jepang dan kebebasan hubungan yang bikin orang Indonesia melongo, yaitu kebebasan wanita Jepang dalam urusan hubungan. Eits, tenang dulu. Ini bukan buat ngajak, apalagi ngejudge. Kita cuma bahas fakta dan budaya di Jepang yang beda banget sama Indonesia. Jadi duduk yang nyaman, siapkan teh hangat, dan yuk kita mulai. Jepang, negeri yang bebas dalam urusan cinta, dan yang lainnya. Kalau di Indonesia masih banyak aturan dalam hubungan, di Jepang agak beda. Di sana, wanita punya kebebasan yang lebih besar dalam memilih pasangan dan menjalani hubungan. Mau pacaran serius? Bisa. Mau hubungan santai? Bisa. Mau sendiri dulu? Ya, nggak ada yang bakal kepo tanya, kapan nikah? Beda sama di Indonesia, di mana kalau umur udah lewat 25, orang tua mulai tanya, mana calon? Kalau lewat 30, bisa-bisa dibilang, kebanyakan milih. Nah, di Jepang, nggak ada tuh istilah umur segini harus nikah. Orang lebih fokus ke diri sendiri, karir, dan kebahagiaan masing-masing. Kenapa wanita Jepang bisa sebebas itu? Masyarakatnya individualis. Jepang adalah negara yang sangat individualis. Orang lebih peduli sama urusan sendiri, daripada kepo sama tetangga. Jadi nggak ada yang bakal ngejudge kalau seseorang memilih gaya hidup tertentu. Seks bukan hal yang tabu. Di Jepang, hubungan pria dan wanita bukan sesuatu yang terlalu dikontrol oleh norma sosial, atau agama seperti di Indonesia. Bahkan pendidikan seks di sekolah udah ada sejak dini, jadi mereka lebih terbuka soal ini. Hidup itu fleksibel, nggak harus nikah cepat. Banyak wanita Jepang yang lebih memilih fokus ke pekerjaan dan hobi dulu. Kalaupun mereka pacaran atau menjalani hubungan, itu pilihan pribadi, bukan karena tekanan keluarga. Orang Indonesia ke Jepang? Auto shock. Buat kalian yang pertama kali ke Jepang, ada beberapa hal yang bakal bikin mata melotot dan otak error sesaat. Loh, kok ceweknya bisa ngajak cowok duluan? Di Jepang, cewek nggak malu buat ngajak ngobrol, atau bahkan ngajak kencan duluan.
Kalau di Indonesia kan kebanyakan cowok yang ngejar. Nah, di Jepang bisa kebalik. Jangan GR dulu kalau tiba-tiba ada cewek ngajak ngobrol ya, bisa jadi mereka cuma ramah doang. Ini kok banyak vending machine aneh? Jepang terkenal dengan vending machine yang jual barang-barang unik. Mulai dari makanan, minuman, sampai barang yang bikin orang Indonesia garuk-garuk kepala. Ada yang jual pakaian dalam bekas. Buat apa? Ya, hanya Tuhan dan yang beli yang tahu. Mereka bisa ciuman di tempat umum, tapi suara di kereta aja harus pelan. Jepang tuh unik. Pasangan bisa aja bermesraan di tempat umum tanpa ada yang peduli. Tapi kalau kamu ngobrol keras-keras di kereta, wah, siap-siap dapat tatapan tajam. Kenapa ada kafe buat tidur bareng? Jepang punya kafe-kafe aneh, salah satunya yang menyewakan layanan tidur bareng. Bukan buat yang aneh-aneh, ya. Ini lebih ke pelukan dan ngobrol santai aja. Bisa jadi karena orang Jepang sibuk banget kerja, jadi mereka nyari kehangatan instan. Tapi nggak semua wanita Jepang begitu, ya. Ingat, jangan langsung menyamaratakan semua wanita Jepang. Masih banyak juga yang punya prinsip kuat, fokus ke keluarga, atau memilih hubungan yang lebih konservatif. Jadi, kalau ada yang kepikiran ke Jepang dengan harapan bisa berpetualang, jangan GR dulu bos. Bisa jadi mereka malah lebih tertarik sama anjing peliharaan, daripada sama kamu. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Kesimpulan, Indonesia versus Jepang dalam urusan cinta. Jadi, kalau disimpulkan, Jepang memang punya budaya yang lebih bebas dalam urusan hubungan. Tapi bukan berarti semuanya liar atau tanpa aturan. Mereka tetap punya batasan dan etika sosial sendiri. Buat orang Indonesia yang baru pertama kali ke Jepang, siap-siap aja kena culture shock. Bisa jadi awalnya kaget, tapi lama-lama malah tertawa sendiri. Dan terakhir, kalau kamu melihat wanita Jepang di video, apa yang kamu bayangkan? Kalau jawabanmu dompet yang tiba-tiba menipis, berarti kamu sudah mulai paham realita di sana. Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, serta subscribe, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.